warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anjung Purnama dan teman kelompok saya bernama Usnatul Jariyah. Kami dari kelompok 3 Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Kali ini, demi memenuhi tugas mata kuliah pengujian bahan baku produk hasil perikanan, kami akan membahas materi mengenai analisis biologis. Bisa dilihat pada video berikutnya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Bisa dilihat pada slide pertama, yaitu analisis biologis. Analisis biologis dalam dunia perikanan lebih dikenal dengan pengujian mikrobiologis. Materi ini akan dibawakan oleh saudari saya, yaitu Usnatul Jariyah. Saya persilahkan. Oke, mikrobiologi pangan adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan lensa pembesar atau mikroskop. Dan makhluk yang sangat kecil tersebut disebut mikroorganisme atau mikroba, dan ilmu yang mempelajari tentang mikroba yang sering ditemukan pada pangan disebut mikrobiologi. Pangan yang dimaksud dengan pangan di sini mencakup semua makanan, baik bahan baku pangan maupun yang sudah diolah. Pertumbuhan mikroba pada pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik itu merugikan atau menguntungkan. Mikroba yang merugikan misalnya yang menyebabkan kerusakan atau kebusukan pangan dan yang sering menimbulkan penyakit atau keracunan pangan. Sedangkan mikroba yang menguntungkan adalah yang berperan dalam proses fermentasi pangan. Klasifikasi mikroba pangan, organisme yang sering ditemukan pada pangan dibedakan atas 4 golongan, yaitu yang pertama itu ada bakteri, yang kedua kapang, yang ketiga ada kamir, dan yang keempat ada virus. Slide selanjutnya yaitu penilaian mikrobiologis. Mutu bakteriologi dan tingkat pembusukan dapat diperkirakan dengan menentukan jumlah bakteri yang ada pada ikan. Seperti yang telah dibahas secara umum bahwa dapat ditarik, aktivitas mikrobiologi merupakan salah satu penyebab utama dari pembusukan ikan. Oleh karena itu, hasil penentuan jumlah bakteri secara langsung menentukan indeks kesegaran ikan. Untuk menentukan jumlah bakteri, kita bisa menggunakan metode TPC atau ALT. Oke teman-teman, dari slide sebelumnya tadi kita membahas mengenai metode untuk menentukan jumlah bakteri yang ada pada ikan, seperti menggunakan metode TPC atau ALT. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode ALT, yaitu analisis angka lempeng total mikroba pada ikan. Ikan merupakan salah satu bahan pangan hasil perikanan yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, pada daging ikan banyak sekali mengandung kandungan yang baik untuk tubuh, seperti kandungan lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Ikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sekitar 24%. Selain itu, ikan memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sekitar 76%. Ikan yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi akan membuat ikan menjadi media yang sangat cocok bagi kehidupan bakteri, pembusuk, dan mikroorganisme lainnya. Dengan adanya mikroba yang terdapat di ikan tersebut akan mempercepat proses pembusukan pada ikan. Selain kandungan air yang tinggi, suhu, kelembapan udara, dan lingkungan yang tidak higienis akan mempercepat proses pembusukan pada ikan. Lanjut, mutu mikrobiologi dalam salah satu produk pangan menggambarkan sejauh mana
aman dari kontaminasi mikroba dan aman untuk dikonsumsi. Mutu mikrobiologi dilakukan dengan cara pengujian mikrobiologis secara kualitatif dan secara kuantitatif. Pengujian kualitatif dengan menggunakan pertumbuhan bakteri secara selektif. Sedangkan pengujian kuantitatif ini yang menggunakan metode yang kita bahas tadi, yaitu menggunakan metode ALT, angka lempeng total, yaitu menentukan jumlah dan angka bakteri mesofil aerob dalam suatu produk, baik itu makanan, minuman, maupun produk-produk lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita saksikan bagaimana cara melakukan pengujian ALT dengan baik dan benar. Bisa disaksikan di video berikutnya. Selamat menyaksikan. Ujian angka lempeng total. Angka lempeng total ALT adalah jumlah mikroorganisme hidup yang terdapat dalam suatu produk yang diuji. Penentuan angka lempeng total ALT pada produk perikanan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia SNI 01-2332.3/2006. Cara uji mikrobiologi. Bagian 3, penentuan angka lempeng total ALT aerob dan anaerob pada produk perikanan. Metode penentuan ALT ini digunakan untuk menentukan jumlah total mikroorganisme pada produk perikanan. Prinsipnya adalah pertumbuhan mikroorganisme aerob dan anaerob setelah contoh diinkubasi dalam media agar pada suhu 35 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius selama 48 jam kurang lebih 2 jam. Mikroorganisme ditumbuhkan pada media agar sehingga mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Penentuan angka lempeng total dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, metode cawan agar tuang atau pour plate method, yaitu dengan menanamkan contoh ke dalam cawan Petri terlebih dahulu, kemudian ditambahkan media agar. Kedua, metode cawan agar sebar atau spread plate method, yaitu dengan menuangkan terlebih dahulu media agar ke dalam cawan Petri, kemudian contoh diratakan pada permukaan agar dengan menggunakan batang gelas bengkok. Media dan pereaksi. Media dan pereaksi yang digunakan adalah plate count agar atau PCA, larutan Butterfield phosphate buffer, gas phase dan indikator R anaerob untuk ALT anaerob. Pada metode cawan agar tuang, untuk menghindari berkurangnya populasi bakteri akibat panas yang berlebihan, maka media agar yang akan dituang harus mempunyai suhu 45 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius. Prosedur kerja pengujian mikrobiologi. Langkah pertama, timbang sampel secara aseptik 25 gram, masukkan ke dalam plastik steril, kemudian tambah 220 ml BVP. Kemudian homogenkan dengan alat Stomacher kurang lebih 2 menit. Langkah kedua, dengan menggunakan pipet steril, pindahkan 1 ml ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml BVP sebagai pengenceran 10-2 dan dengan cara yang sama pengenceran 10-3 dan 10-4. Langkah ketiga, ambil sampel masing-masing pengenceran, pindahkan 1 ml ke dalam cawan Petri. Lakukan secara duplo untuk tiap-tiap pengenceran. Langkah keempat, masing-masing cawan yang berisi sampel ditambahkan PCA sebanyak sampai 15 ml lalu digoyang ke kanan dan ke kiri agar homogen. Langkah kelima, kemudian inkubasi dalam inkubator suhu antara 34 derajat sampai 36 derajat Celcius selama 46 sampai 50 jam dalam keadaan terbalik. Langkah terakhir, yaitu hitung kalori dalam cawan Petri dengan alat penghitung kalori. Kalori yang dapat dihitung antara 25 sampai 250 kalori. Apabila kalorinya kurang dari 25 atau lebih dari 250,
maka dihitung, tapi harus dibuat tanda bintang. Uji mikroba tidak hanya uji ALT, melainkan selain uji ALT perlu dilakukan uji total coliform, uji salmonella, dan uji lainnya. Menurut BSNI, jenis ikan, pilet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska dan echinodermata, jumlah total pet count mikroba atau angka lempeng total jumlah maksimalnya ialah 5 kali 105 CVU per ml. Jumlah bakteri dipengaruhi oleh waktu penjualan. Apabila penanganan yang diterapkan tidak sesuai standar operasional yang baik dan benar, maka semakin lama waktu penjualan ikan semakin menyebabkan pertumbuhan bakteri berlangsung sangat cepat. Dan salah satu mekanisme penanganan ikan dapat dilakukan melalui penerapan sistem rantai dingin. Dan penerapan penanganan yang baik adalah penggunaan rantai dingin pada ikan dengan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Penggunaan wadah berinsulasi dapat mempertahankan suhu pendinginan sehingga proses penurunan mutu baik yang berlangsung secara enzimatis, biokimiawi, mikrobiologis dapat dihambat